Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan cuaca dan iklim dan hubungannya dengan pertanian. Sebetulnya kalau mekanisme pembentukan cuaca dan iklim ini sudah kita bahas di sebelum UTS pada saat itu. Yang menjadi yang pertama adalah, walaupun sudah dibahas, maksudnya kita akan lebih memperdalamnya sedikit ya. Cuman kita langsung saja bahas tentang faktor pengendali. Tentunya faktor pengendali dari semua aktivitas dan nantinya menjadi pendistribusian bagaimana masuknya unsur-unsur iklim tersebut. Yang pertama adalah faktor pengendalinya, tentunya ini ada pancaran radiasi dari permukaan surya. Ini dari berarti otomatis sinar matahari, terus letak lintang, posisi daripada tempat itu sendiri, dan ini ketinggian tempat ya, topografi, bagaimana tinggi rendahnya suatu permukaan tempat tersebut itu dapat mempengaruhi dari proses suhunya itu akan menjadi berbeda di baik itu di rendah maupun di ketinggian tertentu. Terus posisi terhadap laut, nah ini di sebelah mana laut tersebut, timur dan barat, ini pun akan mempengaruhi daripada iklim ya. Dan tentunya dekat atau tidaknya pun ini juga akan mempengaruhi. Contoh, tidak usah laut, kita contoh dekat dengan danau, atau kalau di Cianjur itu ada Jangari ya. Misalnya contoh rumahnya dekat Jangari itu akan lebih panas ketimbang di Cipanas atau daerah tinggi sekali. Karena apa? Karena tadi ini akan menyangkut kepada topografi ketinggian tempat tersebut, sehingga tadi pengaruh iklim yang sangat signifikan. Terus pusat tekanan tinggi dan rendahnya, nah ini tekanan tinggi rendah daripada udara. Contoh juga ini, maka semakin tinggi kita beranjak, maka tekanannya itu akan sangat tinggi ya. Kita beranjak ke tempat yang sangat tinggi itu otomatis tekanannya pun akan semakin tinggi. Terus aliran massa udara yang ini nantinya akan menjadi angin, dan ini dipengaruhi oleh energi gerak ya, gerak angin tersebut. Terus halangan oleh pegunungan, dan ini akan mengakibatkan tadi proses aliran massa udara, dan juga ini berpengaruh terhadap kelembaban yang ada di sebelahnya. Ini terjadinya kekeringan juga karena tidak adanya air hujan, ini diakibatkan oleh halangan pegunungan ya. Coba kita lihat juga ada beberapa tempat ya, gurun itu diakibatkan oleh tadi pegunungan tingginya, sehingga terhalang oleh pegunungan dan aliran massa udara tidak akan masuk ke sana. Terus arus laut tentunya ini mengakibatkan tadi penyebaran mikroorganisme dan ganggang ya, ganggang. Dan karena emang yang menghasilkan daripada oksigen itu yang paling terbesar bukan di daratan tapi di lautan, itu zooplankton ya, zooplankton. Terus yang kesembilan adalah unsur cuaca dan iklim tentunya yang lainnya. Dan ini menjadi bagian yang dapat diatur sehingga penerimaan radiasi lama dan penyaringan surya di bumi. Ini penerimaan radiasi, berapa persen radiasi yang diterima, dan sedangkan lama penyinaran itu kita sudah beberapa kali membahasnya tentang photoperiod. Lama penyinaran, intinya lama penyinaran ini sangat mempengaruhi proses, karena tanaman itu akan menjadi dibagi dua ya, menjadi dua, short dive plant dan long dive plant. Dan itu mengakibatkan tadi proses morfologi dan proses fisiologi dari suatu tanaman itu akan berbeda. Terus suhu udara di sini berarti antara dingin dan panas,
lebih dari 0 dan kurang dari 0 atau apa bahasanya suhu ruangan, itu mengakibatkan tadi proses fisiologi pun akan berpengaruh. Terus kelembaban udara, dan ini sebetulnya unsur-unsur yang dapat diatur ini. Terus tekanan udaranya pun sama, kecepatan dan arah angin ini bisa diatur oleh kita. Terus evaporasi, nah ini dengan adanya sebetulnya vegetasi di suatu tempat dan lebih banyak, ini evaporasi akan terhambat sebetulnya. Ya, jadi walaupun terjadi transevaporasi, tetapi ini akan terhambat oleh banyaknya vegetasi. Terus presipitasi yang intinya dari kelembaban udara sehingga menjadi nantinya adalah air hujan. Ini diakibatkan tadi oleh suhu dan transevaporasi atau evaporasi di sini. Terus suhu tanah. Dan ini akan menghasilkan stratifikasi dan distribusi, intinya stratifikasi itu pensetaraan ya. Makanya di tempat ini akan ada tempat yang hujannya tinggi ya. Terus di sini yang mengakibatkan tidak kekeringan, terjadinya kekeringan dan sebagainya, ini akan menjadi persetaraan. Nah, ini mekanisme bahwa faktor pengendalian dan unsur di sini akan mengakibatkan tadi strata di berbagai tempat, dan intinya akan mempengaruhi proses fisiologi dari tanaman dan juga produktivitas dari suatu tanaman. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini derajat lintang bumi mengendalikan penerimaan radiasi surya di tiap tempat sehingga mengatur sebaran energi untuk proses biologi tumbuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini penerimaan radiasi surya ini dapat mengatur sebaran energi untuk diproses biologi pada tumbuhan. Karena ini dibutuhkan sekali oleh tanaman untuk fotosintesis dan menghasilkan energi dan juga makanannya itu sendiri gitu ya. Terus akibatnya terjadi perubahan teratur antar derajat lintang bumi di seluruh dunia dalam intensitas penerimaan radiasi surya. Dan yang hari suhu udara. Nah, suhu udara dan juga presipitasi. Yang akhirnya nanti dia akan menjadi suatu tanaman yang endemik gitu ya. Jadi ada suatu tanaman yang contohnya dia itu akan hidup di suatu tempat yang berbeda karena tadi perubahan daripada bukan perubahan sebaran atau strata daripada iklim tersebut yang diakibatkan oleh tadi unsur-unsur dari iklim tersebut, sehingga tadi ada suatu tempat yang menjadi endemik dari tanaman tersebut. Contohnya adalah, jangan jauh-jauh saja, kita di Cianjur aja contohnya adalah padi pandan wangi. Itu padi pandan wangi akan sangat enak dan harum ketika di Cianjur dan di 7 kecamatan. Sedangkan yang di lain itu pasti akan berbeda walaupun dia tumbuh. Sama halnya dengan mangga Indramayu, itu pun sama mangga Indramayu, karena tadi mangga Indramayu ditanam di Indramayu itu akan sangat baik, menghasilkan genetik morfologi yang sangat baik, harumnya, manisnya dan sebagainya. Terus ditanam di daerah yang lain, itu akan mengakibatkan tadi mengakibatkan penurunan dari genetik itu. Karena apa? Karena tidak sesuai terhadap ini perubahan derajat lintangnya tidak sesuai dengan iklim-iklimnya itu sendiri atau unsur-unsur iklim tersebut ya. Nah, ini berakibatkan sebaran keragaman pada tumbuhan dan growing season periode tumbuhan aktif. Nah, intinya seperti itu tadi ya. Maksudnya jadi sebarannya itu akan sangat beragam karena sesuai daripada derajat lintang bumi di seluruh dunia ya. Jadi tinggi tempat tadi ya, lapse rate. Nah, ini ketinggian tempat berpengaruh terhadap suhu udara, penurunan suhu udara berhubungan erat dengan kenaikan tinggi tanaman. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan morfologi dari tanaman tersebut, dan disebutkan di sini adalah growing season, periode pertumbuhan aktif. Dan jangan salah, di Indonesia saja sendiri itu contoh seperti anggrek, itu ada anggrek of Java kalau kalian lihat
atau beli tumbuhnya anggrek of Java itu hanya endemik atau hanya ada di Java. Java berarti di Jawa saja. Terus ada anggrek of Borneo, anggrek of Papua, Maluku dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu tadi diakibatkan dari proses apa ini derajat lintang bumi yang berbeda dan penyerapan penerimaan radiasi surya yang berbeda ya. Sehingga tadi morfologinya pun akan sangat berbeda seperti itu. Kita lanjutkan lagi bahwa perpindahan pusat-pusat tekanan udara tinggi dan rendah semi permanen antara benua di belahan bumi berbeda, seperti contoh antara benua Asia dan Australia membangkitkan gerak massa udara regional yang berganti arah setiap 6 bulan. Disebut aktivitas monsun atau angin musim. Nah, ini pun sama, ini mengakibatkan dari pusat tekanan udara tadi ya, benua Asia dan benua Asia mengakibatkan gerak massa udara yang regional. Dan akhirnya tadi cuaca atau hujan atau resipitasi di sini akan berbeda ya, karena disebut dengan satu angin musim. Contoh dari hujan saja ini hama penyakit akan keluar juga sangat berbeda dan sebagainya. Di ini pun berbeda di apa di musim kemarau pun itu akan sangat berbeda. Terus fakta membuktikan bahwa tipe angin ini telah mengakibatkan pola distribusi air hujan dan musim-musim hujan dan musim kemarau. Di sebagian kepulauan Indonesia selanjutnya juga telah mengakibatkan pola perwilayah tanaman pangan dalam perkembangan serta pola kegiatan pertanian. Dan akhirnya tadi bahwa manusia atau para petani ini harus berpikir panjang bagaimana caranya ketika tanaman itu terlalu kita bercocok tanam atau kita menanam padi itu beraktivitas padi dengan air yang sangat berlimpah, ataupun sebaliknya bagaimana caranya kita bercocok tanam dengan air yang tidak melimpah akhirnya. Dengan demikian makanya ada yang disebut dengan kalau padi di SRI, terus ada konvensional itu sendiri, ada pasang surut ya, terus ada tanpa menggunakan air dengan menggunakan padi gogo dan sebagainya dan sebagainya. Itu mengakibatkan tadi apa akibat daripada pola wilayah dan pola wilayah yang berbeda, sehingga musim hujan dan musim kemarau yang diakibatkan oleh angin musim ini akan sangat berbeda. Kita lanjutkan hubungan antara cuaca dan iklim dengan pertanian, hutan, kondisi dan penyebaran vegetasi hutan. Terus ini kondisi dan penyebaran vegetasi hutan ini sangat berpengaruh terhadap cuaca. Contoh bahwa hutan yang sangat digunduli ini akan berpengaruh sangat nyata. Kita tahu bahwa bahwa hutan digunduli itu akan terjadi banjir, proses transevaporasi itu akan sangat tinggi, terus suhu udara di sana di sekelilingnya akan lebih panas ketimbang adanya vegetasi hutan. Terus dua, tanah pelapukan. Nah, ini tanah pastinya dengan menggunakan beberapa suhu, karena proses pelapukan tidak hanya ada, kalau misalnya kalian di dasar ilmu tanah itu, pelapukan itu tidak hanya oleh mikroorganisme, tapi langsung bahwa batu kan, tanah itu berasal dari bebatuan ya. Bebatuan itu kalau misalnya ditimpa oleh angin terus panas, terus sudah panas itu ada dingin, terus pelapukan itu ditimpa oleh angin, oleh panas, oleh dingin, terus seperti itu, sehingga pelapukan dari bebatuan tersebut jadi sehingga terjadilah pelapukan tersebut. Selain itu dari akar pun, karena biasanya akar itu mengeluarkan enzim amilase yang nantinya dapat mengakibatkan pelapukan juga gitu ya. Terus dari bahan-bahan kimia lainnya gitu. Terus ini sifat fisik tanah tadi
menjadikan granular itu seperti di pasir ataupun pasir pantai itu kan granular, ini diakibatkan dari proses terkikisannya oleh air-air laut sehingga hanya koral ya, bebatuan granular saja. Itu berbeda dengan ini, lumpur itu tidak akan ada di pasir. Sehingga sifat fisik tanahnya akan menjadi granular gitu. Berbeda dengan di daratan pemukiman, bukan di pesisir, itu ada banyak debu dan juga liatnya kayak itu ya. Terus kegiatan organisme dalam tanah. Nah, ini organisme ini sangat berguna sekali ya. Tidak hanya ini pernapasan daripada tanah pun ini disebabkan juga oleh organisme, karena organisme itu ada yang melakukan aerob dan anaerob. Contoh bahwa terjadinya proses organisme adanya aktivitas dari mikroorganisme tersebut itu ternyata dapat meningkatkan masuknya udara, masuknya oksigen ke dalam tanah, dan itu sangat menguntungkan bagi tanaman, bagi akar itu sendiri. Terus juga nitrogen, itu juga adanya bintil akar ya, dan sebagainya dan sebagainya. Terus tanaman ini fase perkecambahan pasca panen. Nah, ini fase perkecambahan ini dipengaruhi oleh cahaya sebetulnya. Ya, oleh cahaya merah dan juga air. Yang sudah saya pernah bilang bahwa ini terjadi imbibisi, dan ini sehingga menambah hormon giberelin dan dibantu lagi oleh cahaya dan menambah kembali hormon giberelinnya. Ya. Terus sampai pasca panen ini ada fotoperiod ya, lama penyinaran dan radiasi berapa yang dapat diterima oleh daun sehingga terjadi proses fotosintesis. Nah, ini tinggi rendahnya populasi hama dan penyakit harusnya ini diakibatkan tadi proses, apakah kelembaban itu tinggi atau proses terjadinya hujan itu, maka hama akan penyakit akan tinggi. Dan ketika proses ketika musim panas, maka hama akan melonjak dan penyakit akan menurun. Terus ini bangunan pertanian ini karena adanya tadi yang tidak ingin mengendalikan daripada proses pertanian, sehingga para petani membangun bangunan pertanian. Ini contoh greenhouse ya, tinggi greenhouse, terus bendungan, terus saluran drainase, kondisi mesin pertanian, terus modifikasi cuaca dan iklim. Nah, ini saluran irigasi ya, ini kalau lebih kecil saluran irigasi yang nantinya didistribusikan ke sawah-sawah dan yang lainnya. Terus rumah kaca, rumah plastik, ini greenhouse ini yang tidak permanen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.